Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas cara menyusun subsidiary ledger account receivable atau buku besar pembantu piutang dagang untuk kasus UD Mawarkul yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 4. Untuk pertama, data yang diperlukan untuk membuat subsidiary ledger account receivable, kita akan mengisi saldo awalnya terlebih dahulu. Di dalam soal ada daftar saldo piutang dagang, yaitu di sini kita mempunyai 4 nama customer atau pelanggan. Untuk toko Adnan, jadi untuk yang pertama toko Adnan mempunyai saldo awal piutang dagang yaitu sebesar Rp91.020.000. Maka kita masukkan ke dalam subsidiary ledger account receivable yaitu tanggal 1 opening balance. Jadi tanggal 1 opening balance dengan saldonya langsung kita catat ke dalam kolom balance di sebelah debit yaitu sebesar Rp91.020.000. Lalu berikutnya, yang kedua, daftar saldo piutang dagang yang kedua ada toko Faras, yaitu sebesar Rp82.695.000. Maka kita pindahkan untuk opening balance toko Faras di sebelah debit untuk kolom balance. Lalu, berikutnya yang ketiga, toko Zahra. Toko Zahra ada saldonya sebesar Rp89.355.000. Maka kita pindahkan opening balance untuk toko Zahra di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Lalu yang terakhir ada toko Zulfa, yaitu saldonya sebesar Rp74.925.000. Maka kita masukkan untuk opening balance yaitu toko Zulfa dengan jumlah yang sama di sebelah debit. Selesai kita memasukkan opening balance atau saldo awal piutang dagang ke dalam subsidiary ledger account receivable. Lalu berikutnya kita akan memindahkan jurnal ke dalam subsidiary ledger account receivable. Jurnal yang dibutuhkan untuk subsidiary ledger account receivable yaitu sales journal, lalu cash receipt journal, dan general journal, yaitu angka-angkanya yang jumlahnya ada account receivable-nya. Cara kita mempostingnya dimulai dari tanggal yang termuda sampai dengan tanggal tertua dari ketiga jurnal tersebut, yaitu sales journal, cash receipt journal, dan petty cash journal. Kita lihat untuk the sales journal, transaksi di account receivable-nya ada di tanggal 2 Desember. Sedangkan di cash receipt journal ada account receivable-nya di tanggal 10. Berarti kita masuk ke sales journal terlebih dahulu di tanggal 2 kita posting. Yaitu tanggal 2 ada toko Zulfa, account receivable di sebelah debit. Maka kita masuk ke subsidiary ledger account receivable posting untuk toko Zulfa yaitu tanggalnya tanggal 2. Dengan deskripsinya kita isi yaitu karena kita ambil dari sales journal, kita isi sales journal atau di sini saya singkat SJ. Account receivable di sebelah debit, maka kita posting untuk toko Zulfa di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai di tanggal 2,
Kita masuk untuk sales journal tanggal 13. Kita lihat di cash receipt journal tanggal 10 dan di general journal ada account receivable-nya di tanggal 3. Berarti kita ke general journal terlebih dahulu, yaitu tanggal 3. Account receivable untuk toko Zulfa ada di sebelah kredit. Maka kita posting ke toko Zulfa tanggalnya tanggal 3 dengan deskripsinya kita isi general journal atau saya singkat GJ. Account receivable ada di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai di tanggal 3, kita lihat di cash receipt journal ini ada tanggal 10. Maka kita masuk ke dalam cash receipt journal terlebih dahulu. Yaitu ada account receivable-nya untuk toko Adnan. Berarti kita posting ke toko Adnan. Yaitu di tanggal 10. Account receivable-nya ada di sebelah kredit. Maka kita posting untuk toko Adnan tanggalnya tanggal 10, deskripsinya cash receipt journal karena namanya cash receipt journal kita ambil atau saya singkat di sini CRJ. Kita posting di sebelah kredit karena account receivable-nya di sebelah kredit. Debit dengan kredit maka saldonya menjadi berkurang atau 0. Selesai di tanggal 10, lalu berikutnya di tanggal 17, kita lihat di sales journal tanggal 13. Maka kita ke sales journal terlebih dahulu, yaitu tanggal 13 untuk posting ke toko Faras. Maka kita cari untuk toko Faras tanggal 13, deskripsi kita isi yaitu sales journal. Account receivable ada di sebelah debit, maka kita posting untuk toko Faras di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai di tanggal 13, kita lihat untuk sales journal tanggal 24. Kita lihat di cash receipt journal tanggal 17, berarti kita ke cash receipt journal terlebih dahulu. Tanggal 17 untuk toko Zahra. Maka kita ke toko Zahra, tanggal kita isi tanggal 17, deskripsi kita isi cash receipt journal atau CRJ. Account receivable ada di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang atau 0. Selesai di tanggal 17, kita lihat di cash receipt journal tanggal 31, sedangkan di sales journal tanggal 24. Berarti kita ke sales journal. Untuk toko Adnan, kita cari toko Adnan, yaitu tanggal kita isi tanggal 24 dengan deskripsi kita isi sales journal atau SJ. Account receivable ada di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Maka saldonya menjadi di sebelah debit. Lalu berikutnya ada tanggal 28 untuk toko Zahra. Maka kita ke toko Zahra tanggal 28 dengan deskripsi sales journal atau SJ. Account receivable ada di sebelah debit. Maka kita posting untuk toko Zahra di sebelah debit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai semua di sales journal, kita lihat di cash receipt journal, ada tanggal 31 untuk toko Zulfa. Berarti kita ke toko Zulfa tanggal 31. Deskripsi kita isi dari cash receipt journal atau saya singkat CRJ. Account receivable ada di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Selesai semua, kita pindahkan
jurnal khusus posting ke dalam subsidiary ledger account receivable. Berikutnya kita akan membuat list of account receivable balance. Jadi kita akan menyusun list of account receivable balance yang datanya diambil dari subsidiary ledger account receivable, yaitu dari saldo-saldo terakhirnya kita masukkan ke dalam list of account receivable balance. Di sini ada toko Adnan, saldonya sebesar Rp14.985.000. Maka kita masukkan untuk toko Adnan dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada toko Faras, jumlahnya sebesar Rp423.245.000. Maka kita masukkan angkanya dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada toko Zahra, yaitu sebesar Rp53.170.000. Maka kita masukkan untuk toko Zahra. Lalu berikutnya ada toko Zulfa, yaitu sebesar Rp74.925.000. Maka kita masukkan untuk toko Zulfa. Setelah selesai, lalu kita jumlahkan. Itulah tadi cara memposting subsidiary ledger account receivable dan menyusun list of account receivable balance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.